Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Alfaridzi dengan NPM 221506172 dari kelas PSDID. Kali ini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi TBO yang sudah dipelajari. Nah, langsung saja. Pertama adalah tingkatan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat bahasa tinggi. Yang mana bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Seperti contohnya C++, Java, dan PHP. Lalu ada bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa mesin yang hanya dimengerti oleh mesin. Contohnya adalah bahasa mesin. Kemudian bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah ini menggabungkan antara tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, contohnya adalah assembler. Nah, apa sih teori bahasa dan otomata itu? Adalah teori bahasa dan otomata adalah teori bahasa yang membahas mengenai bahasa formal, formal language. Salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan kompilator. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima, accept, dan membangkitkan generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Nah, di sini terdapat 6 state. Yang pertama, state Q0, Q1, Q2, dan 3, Q4, dan Q5. Kemudian di sini ada initial state-nya, yaitu Q0. Final state-nya adalah Q3 dan Q4 yang memiliki dua lingkaran ini. Lalu ada simbol input, yaitu A, D, U. Nah, di sini pada final state, pada initial state, Q0 diinputkan A akan menuju ke state Q1. Lalu dari Q1 diinputkan D akan menuju ke Q2. Nah, di sini ketika Q2 diinputkan A, maka dia akan langsung ke final state, yaitu Q3. Tapi jika Q2 diinputkan D, dia akan ke Q5 yang mana bukan final state. Lalu ada Q2 diinputkan U, juga akan ke final state. Nah, string input, yaitu tadi ADU, akan diterima jika mencapai final state. Selain final state, maka itu ditolak. Pembacaan simbol ini pertama dimulai dari initial state. Perpindahan state berdasarkan simbol yang dibaca. Lalu kita akan lanjut ke video selanjutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari simbol, string, dan bahasa. Apa yang dimaksud simbol? Yaitu suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Nah, contohnya seperti ini. A atau 1 merupakan simbol. Lalu ada string. Apa yang dimaksud string? String, kata atau untai merupakan suatu deretan bertiga dari simbol-simbol. Nah, jika kita hanya memiliki A di sini, maka itu merupakan simbol. Lalu di sini ada A, B, B, A, C yang merupakan deretan suatu simbol, maka akan menjadi string. Nah, apa yang dimaksud dengan panjang string? Jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Pada di sini, W sama dengan ABB, AC, berarti panjang stringnya adalah 5. Lalu ada di sini W, ada OPPA, maka panjang stringnya adalah 4. Apa yang dimaksud bahasa? Nah, bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan,
fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Nah, di sini bahasa itu adalah input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa tepat dan tepat. Nah, di sini seperti yang tadi diawali dari initial step dan akhirnya harus di akhir harus final state jika string input string diterima. Nah, ketika di sini ada ADA input stringnya yaitu ADA dari Q0 diinputkan A ke Q1, dari Q1 diinputkan D ke Q2 dan dari Q2 diinputkan A ke Q3, maka input string akan diterima. Begitu pula jika dengan ADU dari Q2 langsung diinputkan U akan ke final state Q4. Tapi jika kita menginputkan string ADD, maka yang akhirnya bukan final state dan itu ditolak. Pilih sambal Indofood yang pas buat lo. Lalu kita akan lanjut. Di sini kita akan mempelajari tentang terminal, simbol terminal. Apa yang dimaksud dengan simbol terminal? Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Yang termasuk simbol terminal adalah huruf kecil alfabet, misalnya A, B, C, simbol operator, misalnya plus, min, dan koma, simbol tanda baca, misalnya titik dan titik koma, lalu string cetak yang tercetak tebal, misalnya if dan else. Nah, lalu ada non-terminal. Apa yang dimaksud simbol non-terminal? Simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal lainnya. Yang termasuk simbol non-terminal adalah huruf besar alfabet, misalnya A, B, C, huruf S sebagai simbol awal, string yang tercetak miring, misalnya XPR, STMT. Ini ada aturan produksi yang dimana alfa menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi dan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Nah, alfa ruas kiri menghasilkan beta ruas kanan. Simbol dapat berupa terminal atau non-terminal. Nah, di sini kita ada contoh aturan produksi ya di mana E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E. Nah, grammar. Kata bahasa atau grammar didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel simbol-simbol terminal. Simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, di sini ada 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Yang pertama adalah tipe 0, unrestricted grammar. Tipe 1, context sensitive grammar. Tipe 2, context free grammar. Dan tipe 3, regular grammar. Unrestricted grammar adalah aturan produksinya tidak memiliki batasan. Alfa adalah string terminal dan non-terminal, setidaknya satu non-terminal. Alfa tidak boleh kosong. Beta adalah menyatakan rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Di sini adalah alfa adalah V tambah T dan V tambah T. Beta adalah V tambah T. Nah, di sini ada contoh unrestricted grammar, di mana S menghasilkan A, C, A, B, A besar, C besar, A kecil, dan B kecil, B besar. Lalu BC akan menghasilkan ACB dan lainnya. Lalu ada konteks sensitive grammar. Nah, di sini contohnya adalah
S menghasilkan AB, lalu AB menghasilkan ABCD, dan B menghasilkan B. Lalu ada konteks free grammar. Aturan produksi sama dengan tipe 0, yaitu unrestricted grammar. Namun sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal. Dan beta tidak memiliki batasan. Ini ada contohnya, di mana ruas kirinya hanya satu dan ruas kanannya tidak memiliki batasan. S menghasilkan XA, dan lalu X menghasilkan A, dan X juga menghasilkan AX, lalu X menghasilkan ABCD, dan X menghasilkan epsilon atau input kosong. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini ada FSA, yang dimana singkatan dari Finite State Automata. Apa itu FSA? FSA atau Finite State Automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Mekanisme kerja FSA dapat diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, protokol komunikasi jaringan. Nah, lalu ada arti bentuk atau simbol pada graf transisi FSA. Initial state ditandai dengan busur tanpa salah state. Lingkaran menyatakan state, label pada lingkaran adalah nama state, busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state, label pada busur adalah simbol input, lingkaran ganda menyatakan final state. Nah, di sini berarti di sini ada state-nya adalah event, di sini busur adalah transisi, arah perpindahan state, di sini adalah final state-nya yaitu out. Nah, di sini inputnya adalah satu dari state event diinputkan satu akan ke final state out. Jika dari state event diinputkan nol, maka akan balik lagi. Nah, di sini ada pernyataan FSA secara formal. FSA dinyatakan dalam 5 tupel atau M. Ya, terus I yaitu himpunan state atau kedudukan. Sigma himpunan simbol input, masukan atau abjad. Lalu ada ini fungsi transisi. Kemudian ada state awal, initial state, Q0. Lalu ada F, himpunan state terakhir. Contoh satu, sini adalah state-nya ada out dan event. Kemudian ada sigmanya yaitu 0 dan 1. Lalu di sini initial state-nya adalah event dan final state-nya adalah out. Di mana fungsi transisinya adalah ketika state event diinputkan 1, maka dia akan menuju ke final state out. Tetapi jika event diinputkan 0, dia akan kembali menuju ke dirinya sendiri. Lalu pada state out, jika diinputkan 0, dia akan menuju ke dirinya sendiri, tetapi ketika diinputkan 1 akan ke state event. Jadi spesial di komik kapal api special mix paduan 100% bikin karena suatu inputan string dikatakan prosesnya berakhir text editor, analis leksikal, dan mengecek pada data itu ya. Jadi kan yang ini. Berikutnya. Lalu ada DFA. Jadi tadi adalah sudah dijelaskan sebelumnya FSA itu apa. Nah, berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, FSA dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu deterministik FSA dan non-deterministik FSA. Pada DFA, dari suatu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Seperti pada contoh,
Pada DFA dari suatu state terdapat tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Di sini dari initial state Q0, jika diinputkan A, maka dia akan menuju ke dirinya sendiri, dan jika diinputkan B, dia akan menuju ke Q1, state Q1. Di mana di sini dapat kita lihat setiap masukan yang diterima hanya terdapat satu state berikutnya. Lalu dari Q1 jika diinputkan A, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Jika diinputkan B, dia akan menuju ke file state Q2. Dari kedua sini, jika diinputkan B akan menuju ke dirinya sendiri, dan jika diinputkan A, dia akan menuju ke Q1. Nah, tuple dinyatakan sebagai berikut. State-nya ada Q0, Q1, Q2. Inputannya ada A dan B, A, B. Initial state-nya ada Q0 dan final state-nya Q2. Fungsi transisi Q0 dan A adalah Q0 lagi. Fungsi transisi Q0 dengan masukan B atau input B ada Q1. Fungsi transisi Q1 dengan inputan A adalah Q1. Fungsi transisi Q1 dengan inputan B adalah Q2, dan fungsi transisi Q2 dengan inputan A adalah Q1, dan fungsi transisi Q2 dengan inputan B adalah Q2. Kapan suatu string dinyatakan diterima? Suatu string X dinyatakan diterima bila fungsi transisi simbol state dan inputan berada pada state akhir. Nah, pada gambar di sini jika diinputkan A, B, B, maka dari Q0 initial state kita masukkan input A, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Lalu dimasukkan input B, dia akan menuju Q2, Q1. Lalu diinputkan B lagi, akan menuju Q2. Maka di sini dapat diterima. Nah, di sini ada tabel pengecekan bit 0 dan 1 genap. Nah, di sini fungsi transisi 0 dan 1 tabelnya. Di mana Q0 ketika diinputkan 0 akan menuju ke Q2, dan ketika diinputkan 1 dia akan menuju ke Q1. Lalu pada state Q1, jika diinputkan 0 dia akan menuju ke Q3. Jika diinputkan 1 dia akan menuju ke Q0. Pada Q2 jika diinputkan 0 dia akan ke Q0. Jika diinputkan 1 dia akan menuju ke Q3. Lalu pada Q3 jika diinputkan 0 dia akan menuju ke Q1, dan jika diinputkan 1 dia akan menuju ke Q2. Ya, ini sama saja seperti tadi. Indonesia lebih kuat. Beli pasar. Nah, ini contoh yang lain. Ketika inputan stringnya adalah 01, kita dapat lihat dari Q0, 0 adalah ke Q2, lalu dari Q2 diinputkan 1 ke Q1, maka ini tidak diterima. 1-0 juga seperti itu, 1-1-0 juga seperti itu, lalu nah 1-1. Jika dari initial state Q0 diinputkan 1, dia akan ke Q1. Lalu jika diinputkan ke 1 lagi, dia akan menuju ke Q2, yang mana dia akan menuju ke Q0, yang mana final state. Nah, itu diterima. Baiklah, itu saja saya dari penjelasan materi teori bahasa dan otomata dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.